Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang getaran, yaitu meliputi pengertian dan besaran-besarannya. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video lanjutannya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai getaran pada bandul. Apa sih getaran itu? Getaran merupakan gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Nah, ini merupakan gambar bandul yang sedang disimpangkan. Titik O merupakan titik kesetimbangan. Nah, maksud dari gerakan bolak-balik, jika kita menempatkan bandul pada titik O, maka dia akan bergerak ke titik A, kembali ke titik O, kemudian ke titik B, dan kembali lagi ke titik O. Begitu seterusnya. Nah, pada bandul itu ada istilah satu getaran. Apa sih makna satu getaran itu? Nah, satu getaran adalah satu kali melakukan gerakan bolak-balik. Nah, ini misalkan bandul. Yang dinamakan satu getaran itu ketika kita memulainya dari titik O, maka satu getaran adalah dari titik O, kemudian dia menuju ke titik A, kembali lagi ke O, ke B, dan berakhir di titik O. Itulah yang dinamakan satu getaran. Jika kita memulai dari titik A, maka A ke O, ke B, ke O, kemudian berakhir di titik A. Kalau kita memulai di titik B, maka satu getaran adalah dari titik B ke O, ke A, ke O, kemudian kembali lagi ke titik B. Inilah yang dinamakan satu getaran. Selanjutnya untuk setengah getaran. Kalau kita memulai dari O, jadi O ke A ke O. Kalau kita memulai dari titik A, maka A ke O ke B. Jika kita memulai dari titik B, maka dari B ke O ke A. Inilah yang dinamakan setengah getaran. Lalu, untuk seperempat getaran, bagaimana? Jadi, seperempat getaran itu dari O ke A. Atau, bisa juga dari A ke O. Kalau kita memulainya dari B, jadi seperempat getaran adalah dari B ke O. Mudah kan? Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Nah, jumlah getaran dari titik A ke B ke C ke B ke A ke B ke C adalah, nah, dari A ke B ke C ke B ke A, kalau kita ilustrasikan seperti ini. Nah, bandulnya dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Dia kan kembali lagi ke posisi semula. Ini dinamakan satu getaran. Kemudian dari titik A ke B ke C, itu kan ilustrasinya begini. Dari A, kemudian pindah ke B, pindah ke C. Nah, itu merupakan setengah getaran. Kemudian kita jumlahkan. Satu getaran ditambah setengah getaran adalah 1/2 getaran. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah kan? Selanjutnya pada getaran itu ada besaran yang dinamakan simpangan dan amplitudo. Pengertian simpangan adalah posisi bandul yang bergetar terhadap titik kesetimbangannya.
Nah, besaran amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangannya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, besaran yang perlu kita ketahui lagi adalah periode dan frekuensi. Apa sih periode itu? Periode adalah waktu yang dibutuhkan bandul untuk melakukan satu getaran. Periode ini disimbolkan T kapital dan dirumuskan T sama dengan T dibagi N. Nah, persamaan ini ketika kita bentuk dalam segitiga, maka besaran yang berada di atas adalah besaran T kecil diikuti T kapital dan juga N. Nah, selanjutnya untuk besaran frekuensi. Apa sih pengertian dari frekuensi? Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Sehingga dari pernyataan itu kita rumuskan F sama dengan N dibagi T. Nah, jika kita bentuk dalam segitiga, maka besaran yang berada di atas adalah besaran N, diikuti besaran F dan juga T. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa ada hubungan antara periode dan juga frekuensi, yaitu berbanding terbalik. Sehingga dapat kita tuliskan T sama dengan 1/F, atau bisa juga kita tuliskan bahwa frekuensi adalah sama dengan 1/periode. Nah, untuk keterangan masing-masing besaran di atas, T kapital merupakan periode dengan satuan sekon, T kecil merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan sejumlah getaran dengan satuan sekon, N adalah jumlah getaran dalam waktu T sekon, F adalah frekuensi dengan satuan Hz. Nah, inilah periode dan frekuensi pada getaran. Selanjutnya, teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Ayo kita selesaikan. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, maka yang ditanyakan, tentukanlah A. frekuensi ayunan, dan yang B adalah periode ayunan. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk menjawab yang A, frekuensi ayunan, maka kita gunakan persamaan F sama dengan N dibagi T. Kemudian kita masukkan nilainya, sehingga diperoleh hasil sama dengan 4 Hz. Dan untuk yang B, mencari periode ayunan. T sama dengan T dibagi N. Kita masukkan nilainya. T-nya 15, N-nya 60, maka diperoleh periodenya 1/4 sekon, atau bisa kita tuliskan sama dengan 0,25 sekon. Mudah banget kan? Nah, ini untuk contoh soal kedua. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit atau 60 sekon, sehingga menghasilkan 40 getaran. Yang ditanyakan,
periode bandul tersebut adalah titik-titik sekon. Nah, yang perlu teman-teman ingat, waktunya harus dalam satuan detik. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan T sama dengan T per N. Kita masukkan nilainya, sehingga diperoleh hasil periodenya sama dengan 3/2 sekon, atau kita tuliskan 1,5 sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah kan? Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ayunan sederhana pada bandul. Kalau teman-teman tahu, pada ayunan sederhana bandul itu panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getar. Bagaimana pengaruhnya? Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarnya dan semakin kecil frekuensinya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh soal ini. Ini pernah keluar di ujian nasional. Perhatikan gambar ayunan sederhana berikut. Di situ ada ayunan dengan massa yang berbeda dan panjang tali yang berbeda. Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut adalah ayunan pada gambar nomor. Nah, kita tahu bahwa periode terbesar itu terletak pada bandul yang memiliki tali terpanjang. Mana terpanjangnya? Ya, benar. Adalah gambar kedua. Sedangkan periode terkecil itu terletak pada bandul yang memiliki tali terpendek. Ayo, mana yang terpendek? Ya, benar. Yang terpendek adalah pada gambar 4. Sehingga jawabannya adalah yang B, 2 dan 4. Mudah kan? Tanpa menghitung. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu sahabat perdana untuk lebih memahami materi tentang getaran. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.